COVID. Jadi Bapak Ibu kita harus banyak berdoa ya. Sebab ternyata mereka yang sudah divaksin pun kena, walaupun tidak berat, tapi kena. Berarti keadaan dunia ini tidak ada tempat yang aman lagi. Saya minta supaya petugas di belakang, jendela yang di belakang ditutup dulu, sebab nanti angin panas masuk, AC tidak berfungsi. Bagi Bapak Ibu yang suka duduk di belakang, suka pindah-pindah kursi ke belakang, tolong supaya jendela jangan dibuka. Sebab udara dari luar panas, akhirnya AC tidak ada gunanya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, melihat kondisi real hari ini, kita diberikan peringatan untuk hidup ini menjadi berkat buat sesama. Karena kita semua kan tidak tahu waktu kehidupan kita di atas bumi ini masih berapa lama. Lalu kita tidak meninggalkan sebuah legacy atau sebuah peninggalan yang baik, meninggalkan sesuatu yang berarti bagi perjalanan orang-orang lain yang masih ada di atas bumi. Kita telah tidak melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Tema 2022 adalah Now Declare Your Changes. Sekarang ceritakan secara rinci, secara detail perubahan kita kepada masyarakat di sekitar kita. Sebelum saya sampai baca firman Tuhan, saya menyapa dulu saudara-saudara kita yang di rumah dan di berbagai tempat. To our brothers and sisters in all the world, in United States and Europe and Middle East, Afrika, Papua New Guinea, Australia, Asia, where today in this Sunday service, if you join us in the Sunday service today, may you get blessing from the sermon this morning. Especially to our brothers and sisters in Indonesia. This morning, all of them join us in the online service. May God bless you and pray for us, Assemblies of God in Jalan Jenderal Suharto 25, in order we grow always and we become multiply in members and in spiritual. Thank you for your attention and thank you for your time to join us. God bless you. Jadi kita sampaikan dulu kepada saudara-saudara kita yang ada di berbagai tempat untuk yang sudah mengikuti kebaktian ini. Pagi ini saya akan membaca. Saya merasa beberapa hari ini punya hati yang perlu mengingatkan kita sesuai tema besar kita, Now Declare Your Changes. Sekarang tuturkan perubahanmu. Dan dari tema besar ini saya pikir pagi ini mesti kita sekali lagi diingatkan.
bahwa kita harus menjadi saksi, bersaksi. Saya baca pertama Yohanes 5 ayat 9 sampai 11. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, yaitu Yesus Kristus, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Kesaksian, now declare your changes. Kesaksiannya yaitu menuturkan, sekarang kami berubah, kami sudah bertobat, kami sudah jadi anak Tuhan, kami sudah tidak menghidupi hidup yang lama lagi. Karena ia tidak percaya akan kesaksian, barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, sebenarnya bacaan ini menggiring kita atau mendesak kita untuk menjadi orang yang bersaksi. Karena ayat yang ke-9 mengatakan bahwa kalau orang cerita, kadang-kadang bohong juga, kadang-kadang omong kosong juga, kadang-kadang omong tidak betul, tapi kita bisa percaya. Sekali lagi, kadang-kadang orang di sekitar kita omong yang tidak benar, bersaksi yang tidak benar, pun banyak orang percaya. Contoh-contoh sederhananya seperti Anda lihat di pasar ada orang tukang jual obat, atau Anda lihat di media sosial ada promosi macam-macam, yang banyak kali apa yang dipromosikan itu tidak benar, tapi kita percaya dan kita beli. Saya terjebak satu kali promosi di media sosial alat potong ketimun yang bagus. Saya pikir dia dari besi, jadi saya rasa. Tahu-tahu sampai di sini mereka bohong, dia dari plastik, jadi gampang patah, gampang rusak. Jadi setelah beli disimpan saja karena takut pakai patah. Untuk jadi kesaksian bahwa saya percaya sesuatu yang sebenarnya penuh dengan tipu dan kebohongan. Nah, firman Allah dalam ayat 9 dia bilang, kita menerima kesaksian manusia itu begitu gampang sekali. Padahal banyak bohongnya, banyak dustanya. Kita menerima penyampaian daripada orang di sekitar kita yang tidak bertobat begitu mudah. Kalimat yang berikut. Tetapi bagaimana dengan kesaksian Allah yang lebih kuat, yang pengertiannya lebih kuat, itu lebih benar, lebih saleh, lebih kudus, menyangkut paut keselamatan kita, menyangkut paut penyucian hidup kita, menyangkut paut pembebasan kita, begitu kuat. Yohanes dalam surat ini kepada semua pembaca penuh dengan desakan. Desakannya, kenapa kesaksian Allah yang lebih kuat itu sulit diterima? Karena bertentangan dengan kedagingan kita, bertentangan dengan keinginan kita, bertentangan dengan pola pikir kita, mindset kita.
Kesaksian Tuhan Allah begitu kuat dengan mengirim anaknya untuk pekerjaan penebusan kita. Untuk supaya setiap kita mendapatkan pembebasan. Begitu kuat sekali dengan kesaksian dari tahun ke tahun berjalan sampai sekarang 2022. Begitu kuat, sehingga kita lihat terjadi kebangunan rohani di mana-mana. Ada orang bertobat, tapi juga ada sejumlah besar orang yang tidak mau bertobat. Padahal begitu kuat kesaksian pengorbanan daripada Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus. Mari kami lihat, kita mutlak bersaksi. Sebab Tuhan Allah memberi kesaksian yang kuat. Dan kesaksian yang kuat itu telah menyelamatkan kita, telah menebus kita, telah membebaskan kita. Termasuk saya yang berdiri di depan saudara. Kalau kesaksian daripada Tuhan itu tidak kuat, dengan pernyataan mengirim anaknya mati buat kita, saudara dan saya tidak juga ada di sini. Kalau kesaksian Tuhan itu dengan memberikan Yesus sebagai tanda ia bersaksi betapa ia mengasihi kita, kita semua ini masih hilang. Kita tidak ada di sini, termasuk saya yang berkhotbah kepada Bapak Ibu. Testimony from the God Almighty is very strong to change our life, where He gives Jesus His beloved Son. Jadi kesaksian dari Tuhan Allah itu begitu kuat, dengan memberikan nyata kesaksian itu, berikan Tuhan Yesus itu satu saksi, satu kesaksian surgawi. Tujuannya untuk apa? Supaya kita dirubah, supaya kita mengalami penyucian, kekudusan, pembebasan, dan keselamatan. Nah, untuk berterima kasih kepada Dia yang sudah bersaksi kepada seluruh jagat raya ini dengan memberikan anaknya mati buat kita, we absolutely witness. Kita mutlak harus bersaksi tentang kesaksian Tuhan Allah dengan memberikan anaknya kepada dunia ini, kepada kita, dan kita menikmati keselamatan, penebusan. Nah, kalau kita menikmati kesaksian Tuhan itu yang merebut kita, membebaskan kita, menyelamatkan kita, apalagi kesaksian itu menarik di dalam Yohanes pasal 1, John chapter 1 verse 12, ayat yang ke-12, bahwa seberapa banyak yang menerimanya. Menerima apa? Menerima kesaksian Tuhan Allah dengan memberikan anaknya yang tunggal itu. Seberapa banyak orang yang menerima kesaksian itu, mereka diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Itu berarti kesaksian yang diberikan Tuhan Allah itu tujuannya mengubah kehidupan kita. From the Satan children become God's child. Dari anak setan menjadi anak Allah. Nah, kehidupan yang mengalami apa yang dikaitkan dengan tema besar kita, now declare your changes. Sekarang tunjukkan perubahanmu. Itu harus dibuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang ada di dunia, yang adalah dulu bukan anak-anak Allah. Long time ago, we are the Satan children. Cukup lama kita adalah anak-anak iblis, tapi
Tapi waktu kami melihat kesaksian Tuhan Allah dengan memberikan anaknya sebagai penebus dan juru selamat, dan seberapa banyak orang yang menerimanya, they get changes life. Mereka mendapatkan perubahan hidup. Nah, perubahan hidup ini yang harus we absolutely witness. Kami mutlak bersaksi. Ayat 10a dari pertama Yohanes 5 berkata, barang siapa percaya kepada anak Allah yang diberikan, dikirim oleh Allah Bapa, dan itu sebuah kesaksian bagi dunia ini, how great His love to our life, betapa besar kasihnya kepada hidup kita ini. Itu satu kesaksian. Dia bilang, barang siapa percaya kepada kesaksian Allah itu dengan mengirimkan anaknya, ia mempunyai kesaksian. He has the witness in himself. Dia memiliki kesaksian dalam diri. Jadi kalau sampai kehidupan kita ini tidak ada kesaksian, itu masalah besar. Kalau hidup ini tidak bersaksi, itu masalah besar. Kita tidak bisa hidup di dalam gereja lalu kita sekedar atau harus berbuat apa yang disebut berdoa, menyanyi, menyembah, bersaksi di antara kita. But how about marketplace? Bagaimana orang di luar sana? How about our family? Bagaimana dengan keluarga kita? How about our friends? Bagaimana dengan sahabat-sahabat kita? Kita tidak boleh menjadi orang yang egois. Saya sudah bertobat, farek, dan lu mau bertobat atau tidak? Yang penting beta ibadah, beta sembah Tuhan. Where your responsibility to our friends, to our family, to the marketplace. Di mana tanggung jawab kita? Yang tema 2022 ini mendesak kita. Now, sekarang, declare, ceritakan, tuturkan, jelaskan your changes, perubahanmu kepada orang di sana. Ini sebuah tema mengingatkan kita tentang tanggung jawab kita. Kalau sampai kita tidak melaksanakan, we are the individuals live in egoistis. Kita adalah pribadi yang hidup dalam ego, tidak pikir orang lain. Allah Bapa pikir tentang kita. Dia memberi kesaksian yang sempurna dengan memberikan anaknya. For what? Untuk apa? To redeem our life. Untuk menyelamatkan kita. Lalu kita sudah terima itu. We close our mouth. We close our eyes. We close our ear to hear what happened around us. Kita tutup mulut kita, kita tutup mata kita, kita tutup telinga kita tentang apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Anda lihat kejahatan makin menjadi-jadi, kerusakan moral makin menjadi-jadi, kerusakan etika makin menjadi-jadi. Apa saudara dan saya tidak merasa kasihan dengan situasi ini? Atau kita ada pada posisi kita dengan berkata, terserah lu, yang penting beta bertobat.
we must have desire to our friends, to our family, come to repentance. Kita mesti punya kerinduan bagi keluarga famili kita untuk tiba dan datang kepada pertobatan. Seperti saudara dan saya, meskipun dalam jalan pertobatan ini kita masih jatuh bangun, tapi tidak jatuh terus. Sebab firman Tuhan bilang orang milik itu mereka jatuh, mereka tidak sampai tergeletak. Jadi kalau bilang kita percaya kepada Yesus, kesaksian besar dari sorga yang mengerjakan karya penebusan bagi kita, lalu kita tidak mempunyai kesaksian itu dalam diri kita, bagian yang B, kita akan lihat apa itu sebenarnya yang terjadi. Jadi kalau di dalam kita memiliki anak Allah, kita punya kesaksian. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, therefore, if anyone is in Christ, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, he is a new creation. Dia adalah ciptaan baru. All things have passed away. Yang lama semua sudah berlalu. All things become new. Dan segala sesuatu menjadi baru. This is our testimony. Ini kesaksian kita. Sebenarnya sering saya sampaikan cara-cara sederhana untuk kita bersaksi. Sebenarnya di rumah saja, kalau anak makan lupa berdoa, mesti berdoa. Itu satu kesaksian. Saudara ada tamu datang, persis lunch atau dinner saudara atau breakfast saudara, waktu makan pagi atau makan siang atau makan malam. Jangan Anda malu untuk ajak dia berdoa. Itu satu kesaksian. Saudara ke rumah sakit, teman atau sahabat sakit, doakan. Walaupun di situ pasien ada Muslim. Saya beberapa kali ke rumah sakit ada pasien Muslim di situ. Saya mau berdoa buat jemaat kita. Saya bilang, Ibu, kami mau berdoa. Kalau Ibu mau didoakan, kami doakan. Selesai berdoa di sini, iya Pak, berdoa. Orang Muslim, orang Katolik. We absolutely witness. Kita mutlak bersaksi. Sebab barang siapa percaya kepada anak Allah yang mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Kesaksian apa? Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 5:17, siapa yang ada di dalam Kristus, kesaksiannya ialah dia ciptaan baru, perilaku baru, tutur bicaranya beda dengan yang dulu, pergaulannya beda dengan yang dulu, cara bersikap dan sepak terjangnya beda. Yang lama sudah berlalu, itu kesaksiannya. Our old life is passed away, and now all things become new in our life. Kita mesti buktikan itu. Kalau tidak, kejahatan makin bertambah-tambah dan kebenaran dan orang saleh makin menyurut, makin kecil, makin sedikit. Padahal kerinduan Tuhan adalah, aku tidak ingin seorang pun binasa. Ada amin. Berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Tuhan punya
punya keinginan kesaksian itu. Yesus datang ke dalam dunia adalah kesaksian sorgawi bahwa sorga tidak suka seorang pun binasa. Lalu kenapa spirit, semangat ini tidak mengalir dan ada di dalam hati kita? Untuk supaya tidak ada orang juga, kalau bisa tidak ada yang binasa, celaka dalam rumah kita, dalam keluarga kita, dalam famili kita. Jadi kalau andai kata bapak atau ibu atau pemuda atau pemudi tinggal di dalam keluarga yang belum bertobat, buktikan bahwa Anda already become new, sudah menjadi baru. Tidak rugi kan saudara ajak dia berdoa, tidak rugi kan saudara ajak dia datang ke gereja, tidak rugi kan? Korintus 5:17 ini kita melihat bahwa apa yang disampaikan Rasul Paulus itu adalah kemutlakan bersaksi. Yang lama sudah pergi, John yang lama sudah mati, Yuli yang lama sudah mati, Filipus yang lama sudah mati, sudah pergi, sudah jadi manusia baru. Secara logika, Bapak Ibu, sebenarnya kita pikir sederhana saja. We going back to best thinking. Kita kembali ke dalam satu pikiran yang paling sederhana, paling rendah, tapi terbaik. Acili, kalau ada baju baru, karena suka pakai, kok simpan kalau dimakan raya, suka pakai. Mama Lende, kalau ada baju baru, simpan terus, kan mau pakai. Karena satu kehidupan baru kita tidak mau pakai yang disediakan oleh Tuhan. Kita mau terus mengenakan pakaian lama. Dan kita semua tahu ya, kalau kita pakai pakaian itu tujuannya apa? Satu, menutupi ketelanjangan kita, supaya kita sendiri tahu bahwa kita tidak telanjang. Yang kedua, supaya orang di sekitar kita juga tahu kita tidak telanjang. Artinya apa? Jadi kesaksian. Dan ini pakaian baru, kenapa kita tidak mau pakai? Saya ingat dulu, zaman susah, zaman miskin. Kalau sudah mulai tahun baru, saya punya mama, papa beli kain untuk bikin kain jendela, kain pintu, sisanya bikin kasih kita baju kode yang sekarang udah pakai, bilang baju modern, yaitu baju langsung dan dia pun celana, itu nama baju kode. Walaupun begitu kami suka pakai, sampai biar jalan di luar juga orang bilang, lupung baju sama di lupung kain pintu, lupung baju sama di lupung kain jendela. Kami tidak rasa satu penghinaan, kami rasa kami pakai baju baru, senang pakai terus. Untuk kesaksian kemana? Menutup ketelanjangan kita, itu satu kesaksian. Dan supaya orang lain jangan lihat bahwa kita masih telanjang.
Sehingga orang juga tidak mau telanjang, tidak mau hidup buruk dan mempermalukan di depan kita. Karena kita memberi contoh. We are the modeling. Kita adalah model yang terbaik. Nah, bagian B, bila kita tidak bersaksi, kita menjadikan Tuhan pendusta. If we don't witness, we make God a liar. Jadi kalau kita bilang kita sudah berubah dan kita tidak bersaksi, membuktikan kesaksian perubahan, kita bikin Tuhan jadi pembohong. Kenapa bikin Tuhan jadi pembohong? Karena kehadiran Tuhan di dalam kita menurut 2 Korintus 5:17 itu adalah terjadi satu pembaharuan di dalam kita. Kita katakan kita memiliki Yesus, tapi kita tidak menyatakan kepada dunia di sekitar kita bahwa ada pembaharuan, maka kita menjadikan Tuhan pembohong yang berkata kalau Dia ada di dalam kita, kita ciptaan baru. Pertama Yohanes 5 ayat 10b, barang siapa tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada kesaksiannya untuk mengubah kita untuk menjadi manusia baru seperti Paulus bilang dalam suratan Korintus itu, ia membuat dia di sini huruf besar ya, artinya Tuhan, menjadi pendusta. Jadi tanpa kita sadar, kalau kita tidak menyaksikan kepada dunia perubahan hidup kita, kita bilang Tuhan omong kosong. Tuhan bilang kalau kita percaya sama Dia kita berubah. Tuhan omong kosong, saya tidak berubah. Jadi akhirnya hidup kita sebagai seorang ibu, seorang bapak, seorang pemuda, seorang pemudi, tanpa sadar kita bilang Tuhan bohong, Tuhan bohong, Tuhan bohong. Saya sudah percaya Tuhan, tapi realitas perubahan tidak ada dalam diri saya. Tuhan yang tidak mau ubah saya, atau saya yang tidak mau ubah diri saya menurut kehendak Tuhan. Jadi kalau dulu kita masih tukang cerita dongeng omong kosong, sekarang masih begitu juga. Padahal kita sudah bilang kita anak Tuhan, berarti kita bilang Tuhan bohong. Kenapa kita bilang Dia pembohong? Karena firman Tuhan bilang kalau Dia ada di dalam kita terjadi perubahan. Ternyata tidak jadi perubahan. Jadi kita mengatakan bahwa Tuhan bohong, tidak mampu rubah saya. Kalau kita lihat kisah para rasul pasal 2, 10 hari murid-murid berdoa, 120 orang berdoa. 10 hari itu terjadi transformasi. Sebab pasti 10 hari mereka berdoa itu Petrus ingat dia pun dosa, sumpah serapah tidak kenal Tuhan Yesus, dia minta ampun. Thomas yang tidak percaya nanti suruh raba lambung Tuhan Yesus baru dia percaya. Dan yang lobang baru dia percaya. Murid-murid yang lain tidak percaya bahwa Yesus hidup, dan mereka 7 murid lari ke Danau Galilea pergi tangkap ikan karena tidak ada harapan dari Yesus lagi. Yang lain sudah tidak dengar dan taat suara Tuhan untuk pergi ke Galilea setelah Yesus bangkit. Mereka pergi 2 orang ke Emmaus. Yang lain kunci kamar dan tidak mau ketemu siapa-siapa, membuktikan bahwa ada begitu banyak pelanggaran, dosa, kesalahan. Tapi 10 hari itu mereka berkumpul. God
change their heart to become faithful and love God and have faith. 10 hari pengakuan dosa, kesalahan mereka, Tuhan membuat mereka berubah. Tuhan membangkitkan mereka dalam iman percaya. Dan perubahan itu nampak. Dari keadaan takut tutup pintu, takut tidak bisa hidup, lalu mereka berjuang dengan tenaga mereka sendiri. Takut karena bersumpah tidak kenal dia, tidak percaya dia. Semua berubah. Dan Kisah Para Rasul pasal 2, semua ketakutan itu lenyap. Itu sebuah perubahan. Petrus keluar dengan tidak perlu mengurung diri, tidak perlu berbohong, tidak perlu menipu lagi, bersumpah dusta. Dia keluar dengan tampil gagah perkasa, penuh keberanian, terjadi perubahan. Dan dia berkhotbah yang mungkin hanya 1 jam, tidak sampai atau 2 jam, 3.000 orang menyerahkan diri. Perubahan kita akan mengubah lingkungan kita. Ada amin. Tulisan-tulisan rumah banyak. Tapi kalau kita tidak bersaksi tentang perubahan kita, siapa yang mau menyerahkan diri? Karena tanpa kita sadar, kita mengatakan Tuhan pendusta, Tuhan omong kosong. Sebab Tuhan bilang kalau ada di dalam kami berubah dari yang lama menjadi baru. We become new because you are Holy Spirit and you are power. Kami menjadi baru karena Roh Kudus dan kuasa-Mu. Kami sudah membawa kami anak-anak Tuhan. Tapi di mana perubahan itu yang bisa nyata kepada orang lain? Roma 8 ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua sebagai kesaksian. Dan itu surga bersaksi. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bagaimana dia tidak karuniakan karunia bersaksi itu bersama-sama dengan dia? Bapa yang memberi kesaksian dengan menyerahkan anaknya, Yesus yang memberi kesaksian dengan memberitakan Injil. Matius pasal 28 ayat 18, 19, 20. Ayat 18 berkata segala kuasa di langit, di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah bersaksi, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dan ajarlah mereka. Lalu ayat yang ke-20, ingat aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Mana mungkin itu tidak diberikan kepada kita ketika kita katakan bahwa I believe Jesus is my Savior, is my God, is my Lord. Pada saat kita berkata bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamatku, Tuhanku, Allahku, Dia punya roh, spirit itu bersaksi. Lalu kita anak miliknya. Menurut Yohanes 1 ayat 12 kita menjadi anak-anak Allah. Loh, gennya tidak ada di dalam kita, darahnya tidak mengalir dalam kita, spiritnya harus mengalir di dalam kita. Satu pasangan suami istri melahirkan anak, gen daripada mereka ada pada anak itu, gen daripada Tuhan bersaksi, maka harus kita bersaksi. Ada amin. Berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Kita tidak bisa tutup mulut. We cannot close our mouth, our eyes, our ear about screaming around us. Kita tidak boleh tutup mata, tutup telinga, tutup mulut kita, menyangkut paut teriakan di sekeliling kita bahwa mereka tidak lihat jalan kelepasan. Ini firman Tuhan Paulus kasih kepada jemaat di Roma.
segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama dengan Dia yang punya apa? Spirit bersaksi, spirit of testimony, spirit of witnesses, roh bersaksi. Lalu kita tutup mulut. Selain keselamatan, kekayaan dan lain-lain diberikan kepada kita, sebenarnya termasuk kekuatan untuk bersaksi. Other than safety and salvation, wealth and everything, including the power to witnesses. Jadi selain daripada Dia berikan keselamatan, Dia berikan kekayaan dan lain-lain, termasuk kekuatan. The power of witness, kekuatan untuk bersaksi. Bagi pemusik, singer, song leader, multimedia bagian sound, kalau saudara melaksanakan tugas dengan baik di dalam gereja dan di luar sana, kewajibanmu yang baik Anda lakukan, itu punya kesaksian. Anda sedang bersaksi. Kalau jam doa bersama saja Anda tidak ikut, Anda tidak bersaksi. Jam doa puasa saja saudara tidak ada, Anda tidak bersaksi. Itu membuktikan bahwa Anda melayani karena tugas, bukan karena cinta Tuhan sebagai sebuah kesaksian. Lalu kalau Anda aneh-aneh di luar, lebih buruk lagi, tidak punya kesaksian. Apalagi kalau Anda pulang, lalu tidak segera tiba di rumah, lalu orang tua tanya, dari mana? Telat ini dari mana? Oh, kami baru habis ibadah, baru habis latihan. Saudara bohong, saudara sedang cerita omong kosong di mana-mana. Tidak punya kesaksian buat orang tua. Jadi bersaksi itu terdiri dari dua bagian penting. So testifying consists of two important parts. Number satu, selain baca firman Allah atau Alkitab lalu dihotbahkan, itu kesaksian firman Allah. Tapi yang kedua, kesaksian bagaimana Tuhan mengubah hidup dan usaha kita. Testimony about how God changed our life and our effort. Jadi ada dua. Baca firman Tuhan dan berkhotbah atau sharing, itu juga bersaksi. Cerita bagaimana hidup kita berubah, itu bersaksi. Memberitakan ini, kita harus lakukan itu. Karena Matius pasal 24 ayat 14 dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kita mesti bisa omong Injil. Walaupun bukan berdiri di mimbar untuk berkhotbah, tapi bisa omong Injil buat anak, cucu, famili, keluarga, teman, sahabat. Acts chapter 8 verse 4, KPR pasal 8 ayat 4 berkata, mereka yang tersebar itu, mereka yang tersebar, kalimat ini mengatakan saudara dan saya yang tersebar dari Sabu, dari Rote, dari Maluku, dari Sumatera, dari Jawa, dari Sumba, dari Alor yang tersebar. Menjelajahi seluruh negeri itu, menjelajahi kota Kupang,
tinggal di Oebufu, tinggal di Tano, tinggal di Oepura, tinggal di Sikumana, tinggal di TDM, tinggal di Pasir Panjang, Kelapa Lima, harus sambil memberitakan Injil. We absolutely witnesses about gospel. Kita mutlak bersaksi tentang Injil. Tadi saya sudah singgung Matius 28 ayat 18. The Great Commission, perintah agung memberitakan Injil sebagai saksi, kita sebagai saksi. Nah, yang kedua, ini kesaksian pribadi. Kesaksian pribadi, saya coba angkat kesaksian pribadi dari Paulus. Paul personal testimony about confessing sin of sin. Jadi kesaksian pribadi dari Paulus mengenai pengakuan dosa itu satu cara yang baik. Berani mengatakan bahwa dulu saya pun hidup begini, di tempat mabuk, di tempat dansa, di tempat pelacuran, di tempat kotor, tapi sekarang sudah berubah. Mesti punya keberanian itu. Sebab kalau kita tidak berani mengatakan itu, orang bilang, ini yang datang bersaksi ini malaikat. Jadi orang takut karena dia malaikat, dia saleh kudus dari lahir. Kita mesti menyatakan bahwa kalau saya bersaksi kepadamu, bukan saya jauh lebih baik daripada kamu. Saya juga mantan orang berdosa dari lembah kelam itu. Tapi Tuhan sudah tolong saya. Nah, ini dengan baik-baik. Pertama Korintus 15 ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, karena aku adalah yang paling hina. Ini kesaksian pribadi dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Itu satu contoh. Kedua, perkataan dalam pertama Timotius 1 ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Dia kasih tahu Timotius, anak rohani, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Akulah yang paling berdosa. Dalam bahasa Inggrisnya dia bilang, me of whom I chief. Jadi dia bilang, di antara semua orang berdosa, beta kepalanya paling berdosa. I'm chief. Saya paling besar, saya kepala pemimpin berdosa. Jadi dia mengaku. Ini sebagai kesaksian. Lalu dalam Galatia pasal 5, Anda lihat, dia mulai menyampaikan daftar dosa. Lalu kadang-kadang kita baca ini kita lupa. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Jadi dia sebut percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Kata setelah kubuat dahulu ini memiliki pengertian dua, yaitu daftar dosa yang di atas dia pernah buat, dia jujur. Seperti yang telah kubuat dahulu, sebut semua daftar dosa, dia mengaku bahwa seperti saya buat dahulu. Pengertian pertama. Pengertian kedua adalah daftar dosa yang disebut pernah ia sebutkan pada masa yang lalu. Jadi ada dua pengertian. Anda lihat, satu rasul besar di antara penulis dalam perjanjian baru, dia satu-satunya penulis 13 surat. Dia jujur tuh. Dia sebut semua dosa yang mengerikan, lalu dia itu semua dulu saya buat. Berani dia jujur.
pengertian pertama. Yang kedua, pengertian kedua, dia sudah pernah kasih tahu tentang dosa-dosa ini pada masa yang lalu supaya orang lain bertobat. Lalu dia tegaskan kepada jemaat di Filipi. Dia bilang yang semua dulu itu merupakan keuntungan bagiku dalam daging dosa. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang ku anggap rugi. Percabulan, persinahan, pembunuhan, percederaan, iri hati. Dulu semua untung. Dia merasa bahwa itu untung bagi dia. Sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Jadi Kristus masuk dalam orang, ada perubahan. Kesaksian kita tentang perubahan. Maka itu dalam pertama Yohanes 5. Dia bilang kalau sampai kita tidak ada kesaksian, kita bilang Tuhan pembohong. Karena firman Allah berkata, kalau kita percaya Yesus, memiliki Yesus, ada perubahan. Dan kesaksian kita tentang our change, perubahan kita. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Yang tadi dia daftarkan dosa yang dia pernah lakukan itu, dia bilang sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ada amin. Berikan sanjungan kepada. Mari kita bangkit berdiri.